Mm-mm. Pernah, Pak. Mm-mm. Ini sama, jadi aktivitas organisasi itu nggak boleh lepas dari pendekatan POAC, planning, organizing, leading, dan controlling. Ada sedikit modifikasi ya di bagian leadingnya. Bisa saya skip atau harus saya jelaskan lagi kawan-kawan? Halo? Jelaskan dikit-dikit aja, Pak. Barangkali Dijelaskan aja lupa. Pak, Pak. Takutnya bosan nanti ya. Planning, perencanaan, pendefinisian tujuan suatu organisasi. Jadi sebelum memulai aktivitas berorganisasi, tentunya kita sudah memiliki rencana. Kalau kita baru bikin bisnis, kita tentukan dulu bisnis kita ini nantinya akan seperti apa sih yang diharapkan. Misalkan bisnis ini 5 tahun ke depan harus memiliki 10 cabang gitu, dan sebagainya, perencanaan banyak. Organizing setelah direncanakan itu harus diorganize kembali. Misalkan manajernya ini punya tugas ngapain sih? Bagian keuangan punya tugas ngapain sih? Bagian produksi punya tugas ngapain sih? Semuanya harus didetailkan di aktivitas organizing ini. Kemudian leading. Leading ini melanjutannya dari organizing tadi. Ketika semuanya sudah tertata dengan baik, itu pasti akan muncul saat-saat di mana organisasi tidak bisa optimum. Misalkan ada perselisihan antar karyawan, misalkan ada karyawan yang semangat kerjanya turun. Nah, ini perlu proses yang namanya leading, dinaikkan kembali gitu. Misalkan salah satu caranya, poin pertama memberikan motivasi kepada karyawan. Kemudian yang terakhir, pendekatan fungsi yang terakhir, fungsi controlling. Kalau semuanya sudah dilakukan, planning sudah dilakukan, organizing sudah dilakukan, leading sudah dilakukan, nah tinggal dikontrol aja. Apakah memang aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi berjalan sesuai yang pertama tadi, sesuai planning atau tidak. Kalau enggak, ya dikontrol, yang dikembalikan harus sesuai dengan rencana. Begitu. Yang ini saya skip saja. Nah, pendekatan skill management. Seorang manajer itu harus menguasai beberapa skill, kawan-kawan. Karena yang dihadapi oleh seorang manajer itu bukanlah benda mati, tapi benda hidup. Yang pertama, technical skill. Dia harus punya kemampuan menerapkan atau keterampilan khusus. Dia harus tahu gitu ya. Caranya, misalkan dia seorang manajer di sebuah restoran gitu. Walaupun mungkin dia nggak bisa masak dengan enak, walaupun mungkin keahliannya tidak se-expert chef atau tukang masaknya, tapi paling tidak dia tahu kalau cabai itu untuk memberikan tes pedas, garam untuk memberikan tes asin dan sebagainya gitu ya. Walaupun hanya umum, dia tetap harus tahu teknikalnya. Kemudian human skill, kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok. Sangat perlu. Di fungsi sebelumnya tadi sudah dijelaskan gitu ya. Seorang manajer harus punya nih human skill, memotivasi karyawan kalau misalkan karyawannya lagi ngedrop, menjadi penengah barangkali ketika terjadi gesekan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, konseptual skill. Konseptual skill ini menguasai teknik-teknik konsep-konsep atas organisasi tersebut. Misalkan terjadi persaingan bisnis gitu ya, di mana pihak kompetitor bisnis melakukan hal-hal di luar etika. Itu harus bagaimana? Nah, kemampuan konseptual itulah yang diperlukan untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang ini nampaknya akan saya skip. Nah, alokasi aktivitas manajer menurut waktu. Ketika seorang manajer menempati posisi dalam suatu organisasi, dia pasti memiliki beberapa aktivitas kawan-kawan. Di antaranya traditional management, human resource management, kemudian komunikasi dan networking. Nah,
kita harus punya alokasi pembagian waktu sebetulnya, di mana rata-rata manajer itu menggunakan alokasi yang ada di sebelah kiri. Yang paling besar memang komunikasi, warna oranye ini communication ya. Kemudian successful management itu justru terbesarnya ada di networking, karena tugasnya memang berjejaring. Walaupun berjejaring ini tidak mudah ya, misalkan mendatangkan klien baru dan seterusnya. Kemudian efektif manajerial itu adanya di komunikasi. Walau bagaimanapun penyebab gesekan yang ada di organisasi itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Artinya komunikasi memegang peranan sangat penting. Kemudian yang berikutnya pengertian perilaku organisasi. Sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan efektivitas organisasi. Karena dalam perilaku organisasi ini, singgungan keilmuannya itu sangat banyak, kawan-kawan. Perilaku organisasi itu tidak hanya bersinggungan dengan ilmu yang ada di fakultas ekonomi saja, tapi di fakultas-fakultas lain atau disiplin ilmu yang lain itu juga bersinggungan erat. Misalkan yang pertama psikologi, kawan-kawan. Ini mirip banget. Perilaku organisasi itu kan kalau di ekonomi, di manajemen masuknya ke manajemen sumber daya manusia. Seperti yang saya sampaikan di awal dulu bahwa MSDM ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya psikologi. Hampir mirip banget kawan-kawan. Ketika dilihat kontribusi keilmuannya ya sama, ada learning, ada motivation, personality, dan sebagainya. Kemudian sosial psikologi masih sama, kemudian psikologi dan antropologi. Jadi memang banyak sekali disiplin ilmu yang hampir mirip sih. Ketika di breakdown misalkan kita ambil jurusan di antropologi, ini kan kampus merdeka ya. Suatu saat mungkin kalian bisa ambil ilmu di prodi antropologi yang ada di universitas lain gitu ya. Nantinya akan belajar hal yang sama, kawan-kawan. Ya semacam ini. Bagaimana mengatur diri, bagaimana mengatur pribadi agar mudah memanage diri sendiri dan orang lain. Satu persatu dibahas di slide yang sudah saya tampilkan. Ada semua di sini keterkaitan antara perilaku organisasi dengan psikologi misalkan. Semuanya ada, sama persis kawan-kawan. Misalkan nanti kita akan mempelajari ini work stress misalnya, tekanan kerja itu ada, kemudian pengelompokan kerja itu ada, training itu ada semuanya di sini. Social psikologi juga sama, yang dipelajari misalkan behavior change, kebiasaan perubahan, kebiasaan yang bisa diubah, attitude, communication, sama persis. Nanti di perilaku organisasi juga akan dibahas. Sosiologi juga masih sama kawan-kawan, antropologi jelas gitu ya. Walaupun keterkaitan yang paling tinggi memang ada di disiplin ilmu psikologi sebetulnya. Mirip sekali, sangat identik. Tantangan dan peluang perilaku organisasi. Merespon globalisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya globalisasi itu berkembangnya sangat cepat sekali, kawan-kawan. Ketika dulu orang belanja harus keluar rumah, sekarang di dalam rumah sudah bisa gitu ya. Kalau dulu kita mau beli barang, kita harus datangin ke supermarket misalkan, sekarang supermarketnya dipanggil bisa ke rumah. Yang paling dekat apa nih? Indomaret misalkan. Kalau dulu kita mau belanja, kita harus datang ke Indomaret, sekarang kita tinggal buka handphone aja. Tinggal kita cek gitu kan, aplikasinya Indomaret, kita pencet, nanti orang Indomaretnya datang ke rumah untuk nganterin belanjaan. Gitu ya. Kalau dulu mau belanja barang dari China harus menjadi seorang importir, sekarang tinggal buka Shopee aja gitu ya. Paling seminggu 2 minggu barang sampai rumah. Gitu. Kemudian tantangan
dan peluang perilaku organisasi mengelola keragaman angkatan kerja. Jadi organisasi itu kan isinya tidak hanya satu agama saja ya. Organisasi itu kan isinya tidak hanya satu gender saja. Organisasi isinya tidak hanya satu ras saja. Sangat beragam sekali kawan-kawan di dalam berorganisasi. Itu dia kenapa ilmu ini menjadi layak untuk dipelajari. Bagaimana caranya mencegah gesekan-gesekan yang mungkin terjadi. Bagaimana menyatukan pola kerja karyawan yang usianya 20 tahun dengan 50 tahun tentunya sudah sangat berbeda. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sangat bisa kawan-kawan. Kalau kelas malam nih tentunya sudah sangat kenal dengan yang dinamakan agak kelupaan saya. Ada semacam teknik yang digunakan untuk menilai kinerja seseorang. Lupa saya, tiba-tiba lupa. Ya, nanti kalau ingat saya sampaikan lagi. Intinya quality management ini harus selalu dijaga dan perilaku organisasi mengatur ini kawan-kawan. Bagaimana ketika misalkan ada karyawan yang performanya turun. Bagaimana ketika ada karyawan yang semangat bekerjanya tidak seperti biasanya. Kemudian yang berikutnya merespon kurangnya tenaga kerja, kemudian meningkatkan layanan pelanggan. Ini sangat bisa sekali dilakukan oleh perilaku organisasi. Oke. Model dari perilaku organisasi ini bisa digambarkan seperti yang terdapat di screen yang saya tampilkan, mulai dari tingkat yang paling bawah, individual level, hingga organisasional system level, kawan-kawan. Jadi yang diatur itu memang dari bawah dulu, dari individu baru masuk ke organisasi. Secara detail digambarkan seperti ini, kawan-kawan. Jadi memang ada kaitannya antara beberapa hal yang saling berkaitan di proses perilaku organisasi. Ada sesuatu hal yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Misalkan output atau kinerja itu adalah salah satu hal yang tidak bisa dikendalikan secara langsung. Yang bisa adalah manusianya agar memiliki kinerja baik. Nanti di belakang kita juga akan belajar lebih detail mengenai perilaku menyimpang di tempat kerja. Karena ini adalah salah satu hal yang membuat gesekan, membuat aktivitas pekerjaan menjadi tidak optimum. Kemudian nanti juga ada lagi di belakang kita akan berdiskusi mengenai OCB, Organizational Citizenship Behavior. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, bahwa setiap orang itu memiliki background yang berbeda. Misalkan dalam satu organisasi ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, misalkan ada yang dari Papua, gitu. Di mana proses berpikir setiap individu tersebut tentunya sudah banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang telah dianut sebelumnya. Kemudian kepuasan kerja, oke, terakhir ternyata kepuasan kerja. Demikian kawan-kawan, ada pertanyaan? Sudah, Pak. Doni yang jawab sudah ya pasti ya. Suaranya sudah ngantuk gitu Doni. Iya ngantuk Pak dia. Oke, kawan-kawan nggak masalah ya, kita kuliahnya seperti biasa santai. Kemudian semoga pekan depan saya sudah bisa mulai menggunakan Virlenda dan Google Meet. Karena sekali lagi memang itu yang